pasangan ini. Terima kasih sama siapa tadi, Restu ya? Ya Pak, siapa? Restu. Sama-sama Pak. Oke. Bagaimana hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba ketua kelas siapa dulu? Saya Pak. Oke, Restu, silakan berdoa dulu. Baik Pak. Perhatian semuanya. Sebelum mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa untuk penggambaran kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Hari ini siapa yang tidak hadir? Itu Pak Aryo Pak. Kenapa Aryo? Sakit Pak. Biasa anak itu ya. Iya. Nanti kasih tahu segera ini. Oke, sebelum memulai kegiatan hari ini kemarin sebelum ini kalian tadi belajar apa? Matematika Pak. Oh, sama Durani ya? Iya. Oke, sebelum mulai kegiatan kita melihat dulu video motivasi agar kalian termotivasi. Ya, apalagi ini. Oke. Ini nanti tolong kalian catat dan nanti saya minta untuk menyimpulkan. Nanti yang bisa menyimpulkan saya kasih bintang. Oke, siap? Siap Pak.
video motivasi. Coba ada yang mau menyimpulkan nggak apa itu yang tadi ditayangkan di video motivasi? Saya Pak, Oke, Restu. setelah apa yang saya lihat dari video tersebut, yaitu pesannya itu kita sebagai manusia jangan justifikasi orang lain, karena sebenarnya kita di dalam lingkungan yang sama juga kita harus bisa saling toleransi antara lain dan jangan menilai terlebih dahulu. Betul sekali. Tepuk tangan Restu. Betul. Tidak anak-anak, sebelum kita menilai ataupun sebelum kita melihat dari sudut pandang kita juga harus lihat. Jangan menilai orang lain itu hanya dari satu sudut pandang, tapi kita juga harus mencari tahu apa yang dilakukan. Kan belum tentu apa yang menjadi penilaian kita itu benar. Oke, kita lanjut ke materi. Untuk materi kali ini kita membahas masih tentang novel seperti novel. Maaf, tentang cerita fiksi dan non fiksi. Oke, sebelumnya kita tujuan pembelajarannya coba ada yang mau membacakan? Saya Pak. Oke, Andre silakan. Yang pertama itu siswa dapat mengetahui menelaah unsur penting dalam buku fiksi dan non fiksi. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan tujuan menelaah unsur penting dalam buku fiksi dan non fiksi. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan unsur-unsur fiksi. Yang keempat, siswa dapat mengetahui cara menyajikan hasil bacaan dalam forum diskusi. Yang kelima, siswa dapat mengetahui cara menemukan daya tarik. Oke, terima kasih Andre. Sama-sama Pak. Oke, jadi itu tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada kesempatan kali ini. Oke, yang pertama itu ada menelaah unsur penting dalam buku fiksi dan non fiksi. Coba ada yang tahu nggak apa itu buku fiksi dan buku non fiksi? Buku. Oke, kita tadi sesuai judul ya, menelaah unsur penting dalam buku fiksi dan non fiksi. Oke, yang pertama itu ada ungkapan sebagai unsur kebahasaan dalam buku fiksi. Coba ada yang membacakan? Saya lagi deh Pak. Oke, ada yang silakan. Kelompok kata yang memiliki ada kesan disebut sebagai ungkapan. Ungkapan adalah kata atau kelompok kata yang bersusun, tetap dan mengandung makna kiasan. Dalam buku fiksi, ungkapan mudah untuk dijumpai. Di samping itu, dapat pula menemukan unsur menarik lainnya dari suatu fiksi, seperti ada tema yang khas, penggambaran latar yang menakjubkan, karakter tokoh-tokoh yang memesona, dan amanat yang menyentuh relung hati. Oke, bagus Andre. Jadi ungkapan itu yang tadi disebutkan oleh Andre adalah kata atau kelompok kata yang bersusun tetap dan mengandung makna kiasan atau makna yang tidak sebenarnya. Nah, dalam buku fiksi ungkapan mudah dijumpai. Di samping itu dapat pula menemukan unsur menarik lainnya dalam suatu fiksi. Nah, ada dalam satu buku fiksi ataupun non fiksi juga sama. Terkadang itu ada hal-hal yang menarik. Salah satunya ini seperti tema yang khas, misalkan temanya tentang perjuangan, maka genre itu semua tentang perjuangan. Kemudian ada karakter tokoh, penggambaran latar misalkan sedang di satu tempat apa gitu, sedang di mana. Kemudian ada karakter tokoh-tokoh yang mempesona, misalkan tokohnya tentang seorang yang pejuang, maka akan digambarkan juga dalam suatu buku fiksi tersebut bahwa tokoh ini benar-benar seorang pejuang. Kemudian ada yang terakhir itu amanat yang menyentuh hati. Kan terkadang tuh kalian juga sering menemui satu buku bacaan ataupun satu novel atau apa cerita fiksi yang mana si amanat ini sangat menyentuh hati. Terkadang kan kita juga menangis ketika membacanya, betul? Oke. Lanjut ya. Lanjut. Kemudian ada unsur fiksi. Coba Abbas, coba bacakan. Tema. Yang pertama unsur fiksi yaitu tema. Yang kedua tokoh. Yang ketiga latar. Keempat alur. Yang kelima nama. Dan yang keenam gaya bahasa. Oke, baik, terima kasih. Oke, coba ada yang tahu nggak apa itu tema? Ya, Pak. Nah, oke Pak Tri apa?
Gagasan pokok dalam sebuah karya tulis, Pak. Oke, betul sekali kita. Nah, oke, gagasan pokok dalam suatu karya fiksi ya, dalam sebuah karya tulis ya, mau fiksi ataupun non fiksi. Jadi tema ini bentuknya itu seperti apa? Dasar dari tulisan itu sendiri. Jadi bila mana seorang penulis ingin menulis satu karya, itu akan berpacunya pada tema. Temanya apa dulu? Misalkan tadi pertemuan, tentang religi dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua tadi ada tokoh. Coba ada yang tahu nggak apa itu tokoh? Oke, silakan. Tokoh itu adalah seorang individu yang di dalam setiap cerita itu merupakan gambaran cerita lengkapnya dengan khas karakter khasnya. Oh betul, betul sekali. Tepuk tangan untuk Kristo. Jadi tokoh ini adalah gambaran setiap individu dalam cerita lengkap dengan karakternya. Jadi apa namanya, setiap penokohan ataupun setiap individu yang ada dalam satu cerita tersebut adalah yang dinamakan tokoh, termasuk dengan karakter. Kemudian ada latar tadi kan, keterangan tentang tempat, waktu ataupun suasana. Jadi bila mana yang menerangkan tentang misalkan waktu siang, sore, malam, itu yang dinamakan latar. Kemudian ada alur, merupakan rangkaian peristiwa ataupun kan ada alur itu ada dua, alur apa aja? Maju dan mundur. Betul, betul ya. Jadi ada alur maju, kemudian ada alur mundur. Kemudian yang mana? Yaitu pesan moral yang ingin disampaikan pada penulis kepada si pembaca. Kemudian yang terakhir itu ada gaya bahasa, adalah penggunaan bahasa secara khusus untuk mendapatkan efek tertentu. Oke, kita lanjutkan. Ada di sini unsur-unsur menarik lainnya dalam buku fiksi selain yang tadi tentang tokoh, kemudian tadi ada apa? Tema, gaya bahasa dan sebagainya. Sekarang ada unsur menarik. Coba, ada yang mau membacakan tidak? Andre, yaudah, satu silakan. Unsur-unsur menarik lainnya dalam buku fiksi. Banyak hal yang menyebabkan seseorang tertarik pada sebuah karya fiksi, seperti unsur penokohan, penyajian latar atau gaya bercerita, pilihan kata yang digunakan. Itu semua dapat menjadi penyebab ketertarikan seseorang terhadap karangan itu. Selain dalam cara bercerita, banyak hal yang dapat menyebabkan suatu cerpen menjadi menarik. Daya tarik itu mungkin disebabkan oleh temanya yang unik, alurnya yang menyejukkan, ataupun konfliknya yang menegakkan. Apabila bacaan itu berupa buku secara utuh, daya tariknya itu mungkin pula pada ilustrasi gambar atau pada jenis bukunya, Pak. Oke, terima kasih Restu. Oke, betul tadi yang bisa dijelaskan. Nah, selain dari penokohan, penyajian latar, tema dan lain sebagainya, itu udah ada juga dari gambar ataupun jilidnya yang menarik. Kadang kan kita ketika membeli, kita sering melihat covernya dulu atau jilidnya dulu. Nah, itu menjadi salah satu daya tarik dari sebuah buku fiksi. Nah, kita lanjutkan. Kemudian ini ada contoh cerpen. Cerpen akan saya bacakan. Jantung Lea bagai berhenti berdetak beberapa saat. Kemudian berdebar deras, menyesak nafasnya. Tubuhnya tegak kaku di bangku, cuma matanya berputar cepat, memandang ketiga orang yang duduk di sekitarnya dengan perasaan campur aduk, gemas, gelisah, juga perasaan. Sejenak muncul keraguan di hatinya, tak percaya pada apa yang ditulis gadis itu. Tapi sikap gadis itu, ketakutan yang terpancar jelas di wajah dan di matanya, menghapus keraguan Lea. Ia yakin, sangat yakin, gadis itu benar-benar dalam bahaya. Tapi bahaya apa? Dan apa itu menolong? Dan Lea menunduk kepalanya, berpura-pura membaca, lalu berusaha menenangkan perasaannya dengan menarik nafas dalam-dalam dan mencoba memikirkan bagaimana ia harus bersikap. Seluruh kegembiraan ilmunya ini lenyap sudah, ketenangan betul-betul mengganggu. Nah, ini salah satu kutipan cerpen. Nah, selanjutnya ada daya tarik sebuah bacaan. Ini kan yang menarik. Kemudian ini daya tariknya. Yang pertama itu ada amanat yang menyentuh, seperti yang tadi, sampai sama tokohnya yang menawan, kemudian latarnya yang mengesankan, latarnya yang menarik, sering satu tempat apa, dan sebagainya. Kemudian ada alurnya yang menegangkan, kemudian ada temanya yang unik. Nah, sesuai contoh cerpen yang tadi kita telah
Sesuai cerpen yang tadi telah Bapak bacakan, coba ada yang tahu nggak apa hal yang menarik dalam kutipan cerpen tersebut? Coba Bapak kasih minta. Saya ada Pak. Oke, silakan Andre. Kalau menurut saya yang menarik itu adalah di bagian penokohannya sama di suasana ceritanya Pak. Yang Betul. Yang Betul, Andre. menegangkan. Nah, jadi benar dalam cerpen itu penokohan yang menjadi daya tarik utama ya, dari munculnya si Lia tadi, kemudian dari latar ataupun suasananya. Lia ini bersikap tadi campur aduk, cemas, gelisah. Jadi benar-benar si penulis ini menerapkan tokoh yang sangat penting ya dari Lia. Ada menyajikan hasil bacaan dalam forum diskusi. Nah, tadi ini menyajikan satu bacaan ataupun satu buku ataupun teks yang telah kita baca. Kemudian kita mempresentasikan atau menyajikan hal yang menariknya. Nah, ini daya tarik sebuah bacaan. Ada buku yang berbentuk cerita atau fiksi. Daya tarik suatu cerita, baik itu berupa cerpen ataupun novel, mungkin terdapat pada semua unsurnya. Semua unsurnya seperti yang tadi kita telah Bapak jelaskan di awal. Adapun daya tarik buku non fiksi mungkin dijumpai pada kekuatan argumentasi penulis, orisinalitas ataupun kelengkapan datanya, di samping daya tarik bahasa dan ilustrasinya. Nah, jadi perbedaan antara fiksi dan non fiksi itu tadi kan kalau misalkan non fiksi atau fiksi itu terdapat pada unsur-unsurnya yang menarik dari unsur fiksi itu. Tapi dari buku non fiksi tadi ada kekuatan argumentasi, kemudian orisinalitas gagasan ataupun kelengkapan datanya, dan ada juga daya tarik bahasa dan ilustrasi. Gitu. Jadi perbedaannya sangat jelas ya, dari fiksi dan non fiksi. Kemudian ada cara menemukan daya tarik. Yang pertama, ada membaca buku itu secara keseluruhan. Jadi buku dibaca dulu dari awal sampai akhir. Kemudian memahami makna penokohan, alur, dan unsur-unsur lainnya. Apabila itu bacaan fiksi. Memahami kelogisan dan kejelasan hubungan antar gagasan dan fakta apabila buku itu berupa karya menulis. Nah, jadi perbedaannya untuk menemukan daya tarik itu ada di bila tadi kan buku fiksi itu ada di tema, kemudian di unsur-unsurnya semuanya tuh. Kemudian bila non fiksi ada di kelogisan, hubungan antar gagasan dan fakta apabila buku itu berupa karya non fiksi. Kemudian yang terakhir ada mencatat hal-hal menarik yang mungkin ada di dalamnya, baik itu berkaitan dengan isi, bahasa maupun ilustrasinya. Oke. Nah, sebelum melanjutkan ke ini, Bapak ada kalian berapa orang nih? Oke. Dibagi dua kelompok ya. Silakan dua kelompok. Sebagai oleh Bapak ya, silakan Abbas dengan Fajri, kemudian Restu dengan Andre. Oke, silakan. Silakan ya. Oke, silakan. Jangan dulu. Silakan kalian isi. Kemudian setelah diisi nanti satu poin satu kelompok untuk mempresentasikan. Oke, dapat dipahami? Dari Pak. Oke, silakan. Oke, anak, bagaimana? Udah? Bisa Pak? Bisa Pak. Oke, bagus. Ada kelompok satu. Silakan. Waktunya 2 menit lagi ya. Ya. Jadi satu orang perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan. Siapa? Siapa? Oke, waktunya selesai. Silakan untuk kelompok satu nomor saja untuk di sini Pak. boleh di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Arjuna dengan anggota saya sendiri dan Andre akan memaparkan hasil diskusi kami ke Pak. Itu yang pertama, menjelaskan pengertian fiksi. Fiksi ini adalah sebuah buku yang isinya berdasarkan imajinasi dan pengarangnya. Ya, betul sekali. Oke, kelompok 2
jelaskan perbedaan buku fiksi dan non fiksi. Kalau buku fiksi itu buku yang ditulis berdasarkan imajinasi, Ya. yang non fiksi itu buku yang ditulis berdasarkan kenyataan. Oke, benar. Terima kasih. Oke, tadi yang sangat menyeramkan ya tadi ya. Oke, semua jawabannya betul. Kemudian berarti kalian sudah memahami ya tadi tentang buku fiksi dan non fiksi, kemudian unsur-unsur buku fiksi dan juga apa saja yang menarik dari buku fiksi. Kemudian ini ada berdiskusi tentang masalah isi buku. Yang pertama itu ada tahapan hasil observasi terhadap lingkungan sekitar. Jadi misalkan observasinya kalian berdiskusi ini dengan teman-teman kalian. Nah, kalian bertanya tentang apa yang menjadi masalah dalam buku ini. Kemudian ada ajuan peserta itu sendiri. Kemudian ada menentukan 2 buku, majalah, jurnal, surat kabar ataupun internet. Kemudian ada menceritakan isi buku dengan jujur. Menceritakan isi buku tidak boleh sesuka hati, jadi tidak boleh mana suka ya kalau misalkan menceritakan isi buku. Apalagi kalau sampai menjelek-jelekan, padahal isinya bagus. Misalnya, gara-gara buku itu menyindir kebiasaan kita ataupun isinya tidak sesuai dengan keyakinan kita selama ini. Gara-gara buku itu ditulis oleh yang tidak kita sukai, lalu kita katakan sesuatu yang tidak benar atau apapun isi buku itu, suka tidak atau tidak suka. Kita harus menceritakannya dengan jujur. Jadi kita bila mana misalkan disuruh untuk menceritakan isi buku, jangan semena-mena ya. Bila kita harus membaca dulu semuanya, harus paham dulu, kemudian baru kita boleh menceritakan isi buku itu. Jadi tidak boleh sembarangan. Oke, terima kasih tadi telah dijelaskan dari awal buku fiksi, kemudian fiksi, kemudian telah mengisi juga. Nah, coba ada yang ingin bertanya? Tidak ada Pak. Tidak ada Pak. Oke, berarti kalian tadi sudah paham ya bila ini. Oke, sekarang kalian mengisi post-test. Oke, untuk mengulas pembelajaran. Oke, silakan isi dulu. Oke, anak-anak gimana? Belum selesai belum? Belum, Pak. Pak. Oke, tidak Lagi, apa-apa. Pak, lagi, Karena waktunya sudah habis ya. Wah, Setelah ini pelajaran siapa? Olahraga, Pak. olahraga. Oh, siap-siap untuk berkeringat kalian ya. Oke, siap. Pak. Silakan proses-nya dibayarkan saja. Yeay. Kemudian silakan isi di rumah masing-masing. Kemudian nanti minggu depan dikumpulkan. Oke? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Oh iya. Ya, nanti ketua